Apa sih bagusnya ide dan pikiran buat manusia? Dalam filsafat ada banyak paradigma buat memandang manusia. Dua yang mungkin paling awal dan paling terkenal adalah tentang aliran idealisme dan aliran naturalis. Kedua aliran ini emang gak bisa dipisahin dengan gampang gitu aja. Aliran idealisme ini adalah dunia yang dipenuhi dengan khayalan manusia. Gimana manusia ngerasa jadi lebih kenal sama dirinya sendiri ketika dia bisa kenal apa aja yang ada di dalam pikirannya. Beda sama naturalisme, di mana orang mengenal segala sesuatu karena dia memahami apa aja yang ada di sekitarnya. Contohnya gini, seorang idealis ketika ngerasa sedih merasa bahwa kesedihan itu muncul karena isi pikirannya ngebuat dia sedih. Misalnya ketika seseorang baru aja kehilangan sahabatnya. Ketika dia ngebiarin pikirannya dipenuhi sama memori manis yang udah selesai, dirinya akan jadi sedih. Tetapi ketika isi kepalanya juga dipenuhi sama hal-hal yang menyenangkan, maka walaupun sahabatnya meninggal, dia akan tetap ngerasa stabil. Beda sama seorang naturalis, dia akan mikir bahwa tindakan yang terbaik adalah seseorang ngikutin apa yang sebenarnya terjadi sama alam, gak penting isi pikirannya. Contohnya nih, seseorang yang mikir dan mau besok musim kemarau mulai, tetap aja gak akan jadi kemarau kalau alam yang maunya besok hujan deras yang muncul. Yang terpenting bagi seorang naturalis adalah gimana pohon tetap tumbuh, manusia tetap bermain, alam tetap berkembang, dan sebagainya. Pikiran manusia ada atau enggak, tetap aja alam akan punya aturannya sendiri. Kedua aliran ini dicetuskan sama Plato dan Aristoteles. Mana aliran yang benar? Mungkin sampai sekarang kita ngerasa dua-duanya benar. Memang hidup itu nggak hanya tentang manusia, nggak hanya tentang gimana manusia itu berpikir. Tetapi hidup itu adalah tentang alam yang punya garisnya sendiri di luar pikiran manusia. Nah, buat lebih ngejelasin eksistensi manusia inilah akhirnya ada seorang filsuf bernama, by the way, koreksi ketika aku salah ya, Descartes, yang berpikir tentang cogito ergo sum. Saya berpikir karena itu saya ada. Atau bahasa Inggrisnya adalah I think, therefore I am. Pemikiran ini kayak mau ngejelasin posisi kedua paradigma tadi. Alam emang boleh berkembang, binatang bisa melahirkan dan berburu makanan. Tumbuhan bisa tumbuh besar dan sebagainya. Tapi manusia juga boleh berpikir tentang idenya mengenai alam dan tentang dirinya sendiri. Pada awalnya, pemikiran ini munculin arogansi manusia. Apapun yang dipikirin sama manusia tentang alamnya, maka itu yang dianggap eksis. Manusia jadi lebih gampang mengeksploitasi alam dan lingkungannya. Tapi di zaman modern ini, punya suatu ide itu belum tentu baik buat alam. Hidup itu juga nggak tentang cogito ergo sum. Ide manusia harus selaras dan baik buat alam. Mungkin manusia zaman sekarang nggak bisa kayak Plato, di mana yang terpenting adalah idenya. Alam kan punya hak buat tumbuh bersamaan dengan ide manusia tanpa harus semuanya menjadi manusia sentris. Setuju nggak?